Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Untuk kesekian kalinya kita kembali dipertemukan di minggu pagi yang cerah ini. Tak terasa kita sudah menapak di bulan Juli, walaupun bentuk ibadah kita masih berbentuk ibadah rumah. Namun saya yakin kita tetap bisa merasakan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Saudaraku, 4 bulan sudah waktu berlalu dan pandemi COVID-19 masih belum beranjak dari dunia ini. Namun satu hal yang selalu menjadi pengharapan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Tuhan sumber pertolongan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan PKJ 19 bait yang pertama dan ketiga. Mari sembah Allah yang akbar. Menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Saudaraku, mari ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Sang Kristus menyertai saudara. Dan kepada saudara juga. Silakan duduk kembali. Umat terkasih di dalam Tuhan, di minggu ini iman percaya kita disegarkan kembali untuk senantiasa menghayati karya Kristus di dalam hidup kita. Karya Kristus yang sungguh-sungguh membawa kelegaan di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun hidup penuh tantangan, walaupun hidup penuh ketidakpastian, namun karya Kristus sungguh dapat kita rasakan dan sungguh melegakan. Mari kita hayati karya Kristus tersebut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 353 baitnya yang pertama dan kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus
Segenap umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita dengan penuh setia. Dia sudah mengenapi janjinya dengan mengutus Sang Penolong, yaitu Roh Kudus turun atas kita. Maka sudah semestinya kita hidup saling mengasihi seperti firman-Nya yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Matius 22 ayat 37 sampai 40. Melalui perintah tersebut, Tuhan menghendaki kita bisa mewujudkan kasih Allah dengan setulus hati kepada sesama kita. Apakah kasih Allah itu sudah mewujud nyata di dalam hidup kita? Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Bapa, demikian doa penyesalan kami. Kami sadar hidup kami masih jauh dari ajakan kasih yang Engkau ajarkan. Kemauan hati kami untuk seturut kehendak-Mu sering terhalang oleh kemauan dan kehendak kami sendiri. Seringkali terhadap sesama kami yang membutuhkan pertolongan, justru kami tidak peduli. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan penyesalan kita di dalam sebuah nyanyian dari PKJ 43 bait 1, 2, 3, dan 4. Tuhan, kami berlumpuran dosa. Jemaat, persilahkan bangkit berdiri. Manakala kita sungguh-sungguh merendahkan hati kita
dan menyesali segala dosa kita, Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kita, namun juga mencurahkan anugerah-Nya kepada kita. Seperti ada tertulis, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Roma 7 ayat 22 sampai dengan 25. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita sambut anugerah-Nya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 441 bait pertama dan ketiga. Ku ingin menyerahkan. Persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara di rumah dan dimanapun Saudara berada, sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Berdoakan saya pimpin. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, puji syukur dan sembah kami haturkan kepadamu. Karena oleh kemurahan-Mu sajalah kami dapat bersekutu dan beribadah minggu. Walaupun bentuk ibadah masih harus di rumah kami masing-masing, namun demikian kami tetap bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bapa yang penuh belas kasih, saat ini kami menghampiri tahta-Mu dengan segala keluh kesah kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sampai hari ini masih terus berjuang untuk lepas dari bencana pandemi COVID-19. Mampukan kami umat-Mu di seluruh tanah air bersatu padu demi memutus rantai penyebaran COVID-19 ini.
Kiranya Engkau melindungi dan memberkati para pemimpin kami dari tingkat teratas hingga jajaran RT dan RW di dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Biarlah semuanya seturut akan kehendak-Mu Bapa. Terlebih Bapa, pada saat ini kami semua sedang menuju ke dalam tatanan kehidupan normal yang baru. Mampukan kami semua untuk bisa sepakat untuk berperilaku hidup normal yang baru, meninggalkan semua kebiasaan lama, lebih disiplin di dalam hidup, berperilaku hidup yang lebih sehat, lebih rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker bila bepergian atau di luar rumah. Bapa yang Maha Kasih, ajar kami juga untuk bisa lebih peduli terhadap sesama kami, lebih bisa mengasihi sesama kami, bisa lebih peka terhadap sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Bapa, mampukan kami agar setiap kami percaya penuh kepada Engkau adalah Allah yang baik, yang memulihkan bangsa kami. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, para tenaga medis, para pasien baik yang masih di rumah maupun yang sudah sembuh. Berkatilah mereka satu persatu, agar senantiasa penuh dengan pengharapan kepadamu sebagai sumber pertolongan. Pada kesempatan ini, kami juga berdoa untuk umat-Mu di GKJ Karangalit ini. Kami segenap umat-Mu di sini sungguh sangat merindukan untuk bisa kembali bersekutu seperti sedia kala. Kami mohon kepadamu Bapa, agar pandemi ini bisa segera berlalu, sehingga kehidupan peribadatan kami bisa kembali normal seperti sedia kala. Bapa, ajar kami segenap umat-Mu di GKJ Karangalit agar selalu bertekun di dalam doa, harap, sabar, dan di dalam menantikan janji-Mu. Terlebih kepada sebagian umat-Mu Bapa yang harus terkena dampak langsung dari pandemi ini, kiranya Engkau memberikan pertolongan dan perhiburan. Begitu juga untuk umat-Mu yang sedang mengalami berbagai pergumulan dan percobaan, baik sedang menderita sakit, kiranya Engkau jenguk satu persatu dan Engkau berikan pertolongan. Mampukan kami juga di tengah-tengah berbagai masalah kehidupan ini, di tengah berbagai ketidakpastian hidup ini, umat-Mu bisa selalu memandang Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Demikian Bapa, seru dan doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau mendengar dan memperhatikan segala keluh kesah kami Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu melalui Bapak Pendeta Hananto Kusumo. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya atas kami, sehingga firman-Mu yang sebentar lagi akan kami terima bisa tertanam di dalam hati kami, dan bolehlah kami meneguhkan komitmen kami di dalam hidup kami seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Bapa, bila di dalam kami bersyafaat terselip dosa, kiranya Engkau mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, doa ini kami naikkan. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Angela Putri Meina. Saya mahasiswi Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih, pada pagi hari ini tema khotbahnya diambil dari khotbah jangkep Sinode GKJ, yakni Yesus Kristus Damai Sejahtera kita. Ada beberapa ayat bacaan yang menjadikan dasar dari tema khotbah di pagi hari ini. Yang pertama diambil dari 2 Samuel 7 ayat 1-14, dengan Mazmur tanggapannya diambil dari Mazmur 89 ayat 21-38. Kemudian bacaan 2 diambil dari Efesus 2 ayat 11-22, serta bacaan Injil diambil dari Markus 6 ayat 30-34, dilanjutkan ayatnya yang ke-53-56. Pada pagi hari ini saya akan bacakan dari Efesus 2 ayat 11-22, dan saudara-saudara bisa membaca bacaan-bacaan lainnya secara pribadi. Saya akan bacakan Efesus 2 ayat 11-22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu
sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidaklah termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepadamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa dunia pada saat ini sedang mencari kedamaian yang seolah-olah sedang berlari kepada kondisi yang lebih baik di dalam setiap aspek yang mencakup kebenaran. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita banyak menuntut kedamaian itu, apalagi kedamaian yang bersifat duniawi. Banyak dari kita ini yang mengejar kedamaian itu, tetapi kedamaian yang kita kejar bukanlah kedamaian yang sebenarnya. Misalkan, banyak dari kita mengejar kekayaan. Misal yang kita kejar kekayaan itu awalnya 10%. Tentulah dari yang 0% ke 10% itu butuh perjuangan. Butuh sekali kekuatan, kemampuan, keoptimisan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mampu mengejar 10% yang dirasa itu adalah kepuasan dalam diri kita, tentu kita akan puas. Siapa yang tidak puas akan hal itu? Misalkan duit kita yang 5 juta jadi 100 juta. Puas kan? Kita merasa wah lebih berbangga diri. Tetapi ketika kita mempunyai 100 juta itu, kita kembali ingin mengejar lagi kepuasan, mengupgrade-nya lagi menjadi 20%. Apakah itu yang namanya kepuasan? Apakah itu yang namanya damai sejahtera yang sesungguhnya? Tentu saja bukan. Bisa kita lihat dari teori Abraham Maslow, di mana ia mengutarakan bahwa kebutuhan manusia ini bersifat hierarki atau bertingkat atau berjenjang. Dimulai dari kebutuhan yang paling mendasar, yakni kebutuhan fisiologis, mencakup sandang, pangan, papan, oksigen, kemudian kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, memiliki dan dimiliki, kemudian kebutuhan harga diri dan apresiasi, serta kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, jelas di sini Bapak Ibu, bahwa sebagai manusia, kita sebagai manusia
akan berusaha untuk memenuhi satu jenjang kebutuhan kita, lalu mencoba untuk memenuhi jenjang kebutuhan lainnya. Hal ini memberikan pengertian bagi kita sebagai manusia ini masih banyak saudara-saudara kita yang tidak tahu akan damai sejahtera yang sebenarnya. Mengacu pada bacaan hari ini yang diambil dari Efesus 2 ayat 11-22 tadi, dijelaskan bahwa kita memang bukan berasal dari keturunan Israel secara langsung. Nah, tetapi oleh karena darah Kristus di kayu salib, Ia telah memerdekakan kita. Kristus telah merobohkan tembok pemisah dan mendamaikan kita kembali dengan Allah. Sehingga bisa kita tahu di sini bahwa damai sejahtera yang sebenarnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesuslah damai sejahtera kita. Bukan hal-hal duniawi yang kita anggap kepuasan, tetapi Yesuslah damai sejahtera itu. Hal-hal duniawi kita ini sangat banyak. Tetapi ketika kita mau percaya mengikuti Tuhan, berada dalam naungan Tuhan, pastilah hal-hal duniawi itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Damai sejahtera itu, kepuasan itu akan dipenuhi oleh Yesus Kristus. Berada dalam naungan Tuhan ini bukan berarti kita hanya percaya kepada Tuhan, kita menjadi Kristen, kita pengikut Kristus, bukan hanya sekedar itu saja. Tetapi berada dalam naungan Tuhan itu artinya kita harus mampu melakukan yang Tuhan contohkan kepada kita, melakukan yang Tuhan mau bagi hidup kita. Kita menyerahkan diri kita dan kita mau memprosesnya, melakukannya sesuai yang Yesus kehendaki. Berada dalam naungan Tuhan ini, kita mencerminkan sifat-sifat kita seperti Allah, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu artinya kita memberikan citra kita, citra Allah. Artinya di sini adalah sifat-sifat Allah yang Allah mau, yang Yesus mau kehendaki atas diri kita. Bukan kemahakuasaannya segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa segambar dan serupa dengan Allah? Itu adalah karena sifat-sifatnya, bukan menyerupai. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus itu mempunyai otoritas akan hidup kita. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita berada dalam naungannya, melakukan kehendaknya, damai sejahtera itu akan nyata bagi kehidupan kita. Segala yang kita inginkan, segala yang kita kehendaki, itu akan dipenuhi oleh Yesus, bahkan lebih dari yang kita mau. Bahkan juga lebih baik dari yang kita mau. Kepuasan yang ada, yang seharusnya kita miliki, itu ada ketika kita benar-benar menerima Yesus sebagai damai sejahtera kita. Karena ialah damai sejahtera itu. Nah, Yesus dalam bacaan Injil, Ia memberikan makan 5.000 orang terlepas dari sukunya dan lain sebagainya. Tidak memandang siapa mereka. Yesus memberikan belas kasihan kepada mereka. Sifat membantu itulah yang membuat diri kita juga bisa untuk merasakan, mensyukuri, dan meneladani bahwa Yesuslah penolong kita, dan kita juga diharuskan untuk menolong orang lain.
Kita diciptakan tadi ya serupa dan segambar dengan Allah, dengan sifat-sifatnya yang harus kita miliki juga, kita teladani. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan sekedar biasa-biasa saja mengawasi kita, tetapi Yesus menjadi firman yang hidup itu untuk memberikan contoh kepada kita sebagai manusia yang sebenarnya. Contoh kepada kita menjadi manusia yang baik. Nah, dengan demikian sejatinya semua kebutuhan kita ini telah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Ketika kita mau mensyukuri dengan kerelaan hati kita untuk berbagi dengan orang lain seperti yang Yesus lakukan, Tuhan memiliki kuasa untuk melakukan apapun, termasuk tindakan tak terduga sesuai dengan yang Ia kehendaki. Dia punya otoritas untuk melakukan sesuatu sesuai dengan caranya. Kita tidak perlu mencari damai sejahtera yang lain, karena Yesuslah damai sejahtera itu. Ketika kita berada dalam naungan Yesus, ketika kita mencerminkan sifat-sifatnya, kita mau melakukan kehendaknya, kita mau untuk terus-menerus taat kepadanya, kita akan tahu bahwa Yesus mampu untuk mencukupkan segala yang kita inginkan. Damai sejahtera itu ada dalam diri Yesus dan nantinya akan melimpah kepada kita, sehingga kita berkecukupan, sehingga bukan hanya saja di dunia ini, tetapi di surgawi juga kita mendapatkan damai sejahtera itu. Amin. Umat Tuhan terkasih yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita dalam wujud persembahan. Persembahan kita didasari firman-Nya yang demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mazmur 145 ayat 8-10. Persembahan bisa dimasukkan dalam amplop dan dikumpulkan kepada ketua wilayah masing-masing. Kita haturkan persembahan sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 3. Hidup kita yang benar. Jangan
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Akan saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur bila di kesempatan minggu pagi yang indah ini, Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan mingguan lainnya, kami sadar jumlahnya tidak pernah sepadan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian, kami percaya Engkau akan menerimanya, sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada segenap majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh boleh menjadi sarana kehidupan pelayanan umat-Mu di GKJ Karangalit. Bapa yang makasih, terima kasih pula atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan terlebih lagi daripada itu, boleh menjadi suluh dalam kami menapak hari-hari depan kami. Demikian Bapa, doa syukur kami, dan kami akan tutup doa syukur ini dengan doa Bapa kami. Umat Tuhan yang berada di rumah atau dimanapun juga, bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sikap berdiri dan tangan kanan ada di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh damai sejahtera, sambil mengingat tugas dan panggilan kita,
sebagai umat Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Allah. Ini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mari kita tutup ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 347, baitnya yang pertama. Haleluya, hormat sepenuhnya.